Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, pernahkah engkau merenung dalam sepi bertanya pada diri sendiri, kalau saja aku tahu kapan aku mati, apakah hidupku akan berbeda hari ini? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan kata, tapi cukup direnungi dalam hati yang mulai sadar bahwa hidup ini terlalu cepat dan mati bisa datang kapan saja. Banyak dari kita menjalani hidup seperti tidak ada akhir. Kita bekerja keras mengejar dunia, menumpuk ambisi dan kesenangan, seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Padahal setiap detik yang berlalu adalah bagian dari umur yang takkan kembali, mendekatkan kita pada waktu yang telah ditetapkan. Andai Allah memberitahu kita tanggal kematian, mungkinkah kita akan salat lebih khusyuk? Mungkinkah lisan ini akan lebih banyak berzikir dan lebih hati-hati dalam berkata? Atau justru kita akan menunda taubat hingga menjelang ajal, lalu berharap ampunan dalam detik terakhir? Betapa banyak manusia yang hidup dalam kelalaian karena merasa ajal masih jauh. Mereka memperlakukan waktu seperti uang tak terbatas, membuangnya tanpa rasa bersalah. Padahal waktu adalah nikmat yang paling cepat habis, dan ajal tidak pernah memberi isyarat pasti sebelum datang menjemput. Setiap pagi yang kita temui adalah karunia. Setiap napas yang kita hirup adalah pertanda bahwa Allah masih memberi kita kesempatan. Tapi apakah kita menggunakannya untuk mendekat kepadanya, atau justru semakin jauh dan larut dalam dunia yang menipu? Kita menyusun rencana hidup bertahun-tahun ke depan, padahal kita tidak tahu apakah bisa menyelesaikan malam ini dengan selamat. Kita berbangga dengan pencapaian dunia, padahal pencapaian akhirat kita masih kosong. Kita lupa bahwa hidup ini bukan tentang seberapa panjang usia, tapi seberapa berkah dan bermanfaat waktu yang kita miliki. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu mengingat kematian, bukan agar kita hidup dalam ketakutan, tetapi agar kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap amal akan diperhitungkan, setiap waktu yang kita habiskan akan diminta pertanggungjawabannya. Maka pertanyaannya bukan lagi, kapan aku mati? Tapi jika aku mati hari ini, apa yang sudah aku siapkan? Pertanyaan itulah yang seharusnya menjadi pengingat harian agar kita tidak tertidur dalam kelalaian dan tidak terjaga hanya karena musibah. Kita tidak tahu akhir kisah kita, tapi kita tahu siapa yang menentukan akhir itu. Allah yang Maha Pengasih, Maha Adil, dan Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Maka hidup ini bukan untuk ditebak akhirnya, tapi dijalani dengan iman dan amal. Inilah saatnya untuk menata hati. Inilah waktunya untuk memperbaiki jalan pulang. Karena kita sedang berjalan menuju waktu yang telah ditentukan, dan hanya amal yang akan menemani kita ketika semua yang kita cintai tinggal nama di pusara. Sebelum engkau lanjut mendengarkan narasi ini, istighfarlah sejenak. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, cukupkan hidupku dalam taat dan matikan aku dalam husnul khatimah." Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena bisa jadi satu video ini menyentuh hati seseorang yang sedang lalai dan mengembalikannya ke jalan Allah. Jika umur itu terbuka sejak awal. Andai Allah membuka takdir umur kita sejak pertama kali mata ini melihat dunia, barangkali hidup ini akan terasa sangat berbeda. Kita mungkin akan menyusun rencana bukan lagi berdasarkan mimpi dan harapan, tapi berdasarkan kepastian kematian. Kita akan tahu kapan harus berhenti bekerja, kapan harus meninggalkan dunia, dan kapan harus berpamitan dari orang-orang yang kita cintai. Namun tahukah kita, pengetahuan tentang batas umur justru bisa menjadi ujian yang lebih berat daripada ketidaktahuan, karena manusia dalam kodratnya tidak siap menghadapi kepastian yang tidak bisa diubah. Bila kita tahu umur hanya sampai usia 25,
Bagaimana hati kita bisa tetap tenang ketika usia menginjak 24? Akankah hidup jadi penuh rasa takut dan cemas? Manusia seringkali tidak kuat menanggung kepastian, justru karena ia ingin terus berharap. Harapan adalah bahan bakar hidup, maka rahmat Allah yang menyembunyikan ajal adalah bentuk kasih sayang, bukan kebingungan. Ia ingin kita hidup dalam persiapan, bukan dalam kepanikan. Andai sejak kecil kita tahu bahwa umur kita hanya sampai sekian tahun, bisa jadi kita tidak akan belajar, tidak akan bekerja, bahkan tidak akan mencintai. Kita akan menjadi pribadi yang berbeda, mungkin lebih dekat dengan Allah, tapi juga mungkin lebih putus asa dalam menjalani hidup. Ketidaktahuan akan usia menjadikan manusia bertawakal. Ia akan menyiapkan bekalnya sebaik mungkin, karena bisa jadi besok adalah akhir. Ia akan menghindari dosa, karena bisa jadi ajal menjemput sebelum sempat bertaubat. Dalam ketidaktahuan itu, ada kesadaran yang menghidupkan hati. Ketika kita tahu umur terbatas, ada dua kemungkinan, menjadi lebih baik atau menjadi putus asa. Dan Allah tidak ingin hambanya putus asa. Maka ditutupnya rapat-rapat ilmu tentang ajal agar manusia tetap memiliki harapan dan kesempatan. Karena manusia yang tahu ajalnya adalah manusia yang kehilangan sebagian besar dimensi ujian. Tidak ada lagi ketulusan dalam amal karena semua didasarkan pada waktu yang diketahui. Tidak ada lagi pengorbanan tanpa pamrih karena semua akan dihitung berdasarkan waktu yang tersisa. Justru karena kita tidak tahu kapan ajal tiba, maka setiap waktu menjadi berharga, setiap detik jadi bernilai. Setiap nafas jadi ladang amal. Ini bukan kelemahan manusia, tapi justru potensi kebaikan yang diberikan oleh Allah dengan menyembunyikan rahasia kematian. Maka, jangan merasa bahwa tidak tahu usia adalah kerugian. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar kita tetap semangat, supaya kita bisa berharap setiap hari, supaya kita bisa bertobat di setiap malam, supaya kita tidak pernah merasa terlalu terlambat untuk kembali kepadanya. Dalam rahasia umur itu, tersembunyi hikmah yang dalam. Allah tahu manusia butuh proses, bukan kepastian. Maka biarkan umur menjadi misteri, agar iman terus bekerja setiap hari. Jika kita tahu kapan akan mati. Bayangkan jika malam ini kita tahu bahwa kita akan meninggal tepat 3 bulan lagi. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan tetap sibuk mengejar dunia? Atau justru membuang semua kesibukan dan fokus memperbaiki diri? Kepastian waktu kematian akan membuat kita kehilangan banyak motivasi untuk menjalani aktivitas duniawi. Kita mungkin berhenti bekerja, berhenti bermimpi, bahkan berhenti mencintai, karena kita tahu segalanya akan berakhir sebentar lagi. Bukankah itu lebih menyakitkan? Dalam ketidaktahuan saat ini, kita masih bisa berharap bisa membahagiakan orang tua di masa depan. Tapi jika tahu bahwa hidup hanya tinggal sebentar, bagaimana mungkin kita bisa menjanjikan apapun kepada mereka? Maka Allah menyembunyikan ajal sebagai bentuk kelembutan. Ia tahu bahwa manusia lebih kuat dalam ketidaktahuan yang memotivasi daripada kepastian yang melumpuhkan. Manusia bergerak karena harapan, bukan karena tahu. Jika kematian telah dijadwalkan dan diketahui oleh semua manusia, maka tidak ada lagi amal yang jujur. Semua dilakukan karena sudah waktunya. Tidak ada lagi taubat yang tulus, karena semua orang akan menunggu di detik-detik terakhir untuk kembali kepada Allah. Begitu pula sebaliknya. Jika seseorang tahu ia masih memiliki usia 60 tahun lagi, mungkin ia akan menunda amal baik, menunda taubat, menunda salat, bahkan menunda berhijrah. Bukankah itu justru celaka? Hikmah tersembunyi dalam rahasia umur adalah kesadaran akan kemungkinan dekatnya ajal. Dan dalam kesadaran itu, lahirlah rasa takut, harapan, dan cinta yang tulus kepada Allah. Hidup dalam ketidaktahuan soal ajal mendorong kita untuk terus berbuat baik setiap saat. Kita tidak menunggu akhir waktu, karena bisa jadi kita tidak akan pernah sampai ke akhir waktu itu.
Ketika ajal datang tiba-tiba, itu adalah ujian keimanan. Tapi ketika kita hidup dengan sadar bahwa ajal bisa datang kapan saja, itu adalah bentuk kemuliaan spiritual. Hanya orang-orang beriman yang mampu menjadikan misteri umur sebagai bahan bakar ibadah. Maka jangan pernah menyesali bahwa kita tidak tahu kapan mati. Justru bersyukurlah karena Allah ingin kita memperbaiki diri setiap hari, bukan hanya menjelang kematian. Umur rahasia terbesar dalam hidup. Umur adalah rahasia yang paling dijaga oleh Allah. Tidak ada satu manusia pun yang tahu secara pasti kapan ia akan meninggal, bahkan para nabi sekalipun. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Sebab itulah umur bukan sekadar angka, melainkan amanah yang sangat besar. Karena umur adalah rahasia, maka hidup ini jadi sangat berharga. Kita tidak bisa mempermainkan waktu. Kita tidak bisa menunda-nunda kebaikan, karena waktu bisa berakhir bahkan sebelum kita sempat berniat taubat. Kita hidup di dunia dengan bekal yang Allah berikan, akal, hati, iman, dan waktu. Waktu adalah modal satu-satunya yang tidak bisa dibeli kembali. Ketika ia habis, maka seluruh amal ditutup. Tidak ada penambahan satu detik pun, meskipun seluruh dunia memohon. Seringkali kita menggunakan umur untuk hal-hal yang sia-sia. Kita tertawa terlalu lama, marah terlalu sering, lalai terlalu dalam. Seakan-akan kita diberi jaminan waktu panjang, padahal tidak ada satupun makhluk yang bisa menjamin bahwa ia akan hidup sampai esok hari. Allah ingin kita hidup dalam kesadaran. Maka umur yang disembunyikan adalah bentuk pendidikan rohani. Ia mendidik kita untuk tidak menunda taubat, tidak menunda sedekah, tidak menunda salat, tidak menunda meminta maaf, dan tidak menunda meminta ampun. Umur adalah karunia sekaligus ujian. Ia bisa menjadi ladang pahala atau menjadi beban yang sangat berat jika tidak dimanfaatkan dengan benar. Satu hari dalam hidup bisa bernilai surga jika dipakai dengan benar, tapi bisa menjadi penyesalan abadi jika digunakan untuk maksiat. Kita tidak bisa menukar waktu yang sudah terlewat, tidak ada jalan kembali. Karena itu penyesalan akan sangat menyakitkan di akhirat nanti. Ketika orang-orang berkata, "Ya Allah, kembalikan aku walau hanya sebentar." Tapi Allah menjawab, "Tidak, sungguh telah datang kepadamu peringatan." Hari ini kita masih hidup, masih bisa bernafas, masih bisa mendengar dan berbicara. Itu adalah nikmat besar, karena itu kita tidak boleh menyepelekan setiap detik. Bisa jadi detik ini adalah yang terakhir. Maka berdoalah kepada Allah, agar waktu yang tersisa dalam hidup ini adalah waktu yang berkah, waktu yang digunakan untuk taubat, memperbaiki diri, dan mendekat kepada Allah. Karena waktu tidak bisa dihitung dari panjangnya, tapi dari manfaatnya. Mari jadikan umur yang tidak kita ketahui ini sebagai pemicu untuk hidup dalam kehati-hatian. Bukan dengan rasa takut berlebihan, tapi dengan kesadaran bahwa setiap langkah bisa menjadi langkah terakhir menuju akhirat. Penyesalan mereka yang tahu terlambat. Di akhirat nanti, akan ada banyak manusia yang menyesal, bukan karena mereka tidak tahu tentang Allah, tapi karena mereka tahu dan tetap menunda taubat. Mereka tahu bahwa kematian itu pasti, tapi mereka hidup seakan-akan tidak akan pernah mati. Mereka akan berkata, "Ya Allah, andai Engkau memberitahuku bahwa hari itu adalah akhir umurku, tentu aku tidak akan lalai." Tapi Allah telah memberi tanda. Dengan setiap malam yang datang, setiap uban yang tumbuh, setiap teman yang meninggal, semua itu adalah isyarat bahwa umur ini terus berjalan. Mereka akan menyesal karena terlalu percaya diri dengan usia, mengira bahwa masih ada waktu untuk berhijrah, mengira bahwa masih panjang jalan untuk memperbaiki diri, tapi ternyata waktu itu habis sebelum sempat digunakan. Mereka akan menyesal karena menggunakan usia mudanya untuk maksiat, lupa bahwa amal yang dicatat tidak akan pernah terhapus kecuali dengan taubat, dan taubat yang ditunda hanya menambah dosa, bukan mengurangi beban.
Banyak orang berharap bisa hidup 60 tahun, tapi lupa bahwa tidak semua orang diberi umur sepanjang itu. Ada yang meninggal di usia 25, 35, bahkan masih bayi. Maka bukan panjangnya umur yang penting, tapi seberapa siap kita jika umur diputus hari ini. Di akhirat, orang-orang akan berkata, "Ya Allah, kembalikan aku. Aku akan berbuat baik." Tapi Allah tidak akan mengabulkan permintaan itu, karena waktu di dunia hanya sekali. Tidak ada ulangan, tidak ada revisi, hanya satu kali dan selamanya. Maka siapa yang hari ini masih hidup, ia adalah orang yang diberi kesempatan. Ia adalah orang yang masih ditunggu oleh Allah untuk kembali. Jangan sia-siakan panggilan itu, karena tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Ingatlah bahwa setiap malam adalah penanda bahwa kita semakin dekat dengan kematian. Dan setiap pagi adalah karunia baru dari Allah agar kita sempat memperbaiki kesalahan hari kemarin. Jangan tunggu ajal datang untuk sadar, karena ketika itu tiba, semua pintu amal tertutup. Hanya amal yang sudah dilakukan yang akan dibawa. Tidak ada lagi ucapan maaf, tidak ada lagi rakaat salat, tidak ada lagi sedekah. Maka menangislah hari ini jika kita lalai. Bukan karena sudah terlambat, tapi karena masih ada waktu untuk berubah. Sesungguhnya yang celaka bukan yang berdosa, tapi yang menunda untuk kembali kepada Allah. Jika umur itu sudah tinggal sedikit, jika hari ini Allah memberitahu bahwa umur kita tinggal 1 tahun lagi, apa yang akan kita ubah? Apakah kita akan mulai meninggalkan semua dosa? Apakah kita akan berhenti mengejar dunia? Apakah kita akan kembali kepada Al-Quran dan sujud yang lama? Umur yang tinggal sedikit akan membuat kita melihat hidup secara jernih. Kita akan tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Dunia akan tampak seperti fata morgana. Popularitas tidak lagi berarti. Kekayaan tidak lagi penting. Yang utama hanyalah ridha Allah. Dalam waktu yang sempit, kita akan memanfaatkan setiap menit untuk mendekat kepadanya. Kita akan lebih memilih masjid daripada pusat perbelanjaan. Kita akan lebih mencintai waktu tahajud daripada tidur nyenyak. Karena kita tahu, waktu tak bisa dibeli. Tapi bukankah sebenarnya umur kita memang sedikit? Kita hanya merasa panjang karena tidak tahu batas akhirnya. Seandainya manusia hidup dengan kesadaran ajal yang dekat, niscaya ia akan hidup lebih hati-hati. Manusia sering menunggu untuk berbuat baik, menunggu momen, menunggu waktu luang, menunggu merasa ikhlas. Tapi kematian tidak menunggu. Ia datang tanpa aba-aba, tanpa persiapan, dan tanpa belas kasihan. Jika umur tinggal sedikit, kita akan berani memaafkan. Kita tidak akan menyimpan dendam. Kita tidak akan memperpanjang pertengkaran. Karena kita tahu, permusuhan hanya menyakitkan saat ajal sudah sangat dekat. Kita akan berkata pada orang tua kita, "Maafkan aku jika selama ini belum berbakti." Kita akan berkata pada pasangan kita, "Terima kasih telah menemani." Kita akan berkata pada anak-anak, "Doakan ayah dan ibu agar husnul khatimah." Kita akan mulai mempersiapkan kematian bukan dengan menangis, tapi dengan memperbaiki amal. Kita akan membaca Al-Quran dengan lebih khusyuk. Kita akan bersedekah dengan hati yang ikhlas. Kita akan salat dengan penuh cinta kepada Allah. Tapi mengapa harus menunggu Allah memberitahu bahwa umur kita sedikit, baru kita berubah? Bukankah kita bisa memulai dari sekarang? Karena hakikatnya, umur kita bisa saja memang tinggal sebentar. Maka hidupkan kesadaran itu hari ini. Seakan-akan kita tahu umur kita hanya tinggal hitungan bulan. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi agar kita tidak menyia-nyiakan nikmat terbesar, waktu. Hikmah Allah menyembunyikan ajal. Jika Allah merahasiakan ajal kita, itu bukan tanpa sebab. Di balik rahasia itu tersimpan banyak hikmah yang dalam. Allah ingin kita menjalani hidup dengan penuh persiapan, bukan kepanikan, dengan amal, bukan sekadar penyesalan di ujung waktu.
Andai ajal itu diumumkan sejak awal, iman tidak akan bekerja dengan tulus. Amal hanya dilakukan menjelang ajal. Ketaatan bukan karena cinta, tapi karena takut. Allah tidak ingin hambanya mencintainya karena takut mati, tapi karena sadar bahwa Dia Maha Pengasih. Dengan menyembunyikan ajal, Allah mendidik kita untuk selalu siaga, selalu memperbaiki diri, selalu mengisi hari-hari dengan amal baik, karena tidak ada jaminan esok masih menjadi milik kita. Maka orang beriman adalah mereka yang menjadikan setiap hari seolah hari terakhir. Tidak tahu kapan mati membuat kita lebih lembut, lebih mudah meminta maaf, lebih sering memaafkan, karena kita tahu bahwa mungkin tidak sempat bertemu lagi esok hari. Maka hati yang sadar akan ajal adalah hati yang mudah luluh dan penuh kasih. Allah tahu, jika manusia tahu kapan ia akan mati, maka ia akan menjadi lalai di awal hidupnya dan tergesa-gesa di akhir hidupnya. Maka lebih baik manusia hidup dalam ketidaktahuan tapi bersungguh-sungguh daripada dalam kepastian tapi penuh penundaan. Rahasia ajal juga mengajarkan kita untuk tidak menunda tobat. Betapa banyak orang yang berkata, "Aku akan tobat nanti." Tapi nanti tidak pernah datang karena ajal datang lebih dulu. Maka satu-satunya waktu terbaik untuk kembali adalah sekarang. Dalam diamnya waktu, dalam rahasianya ajal, Allah sedang melihat siapa hamba yang benar-benar serius mencintainya. Siapa yang terus beribadah tanpa tahu kapan upahnya datang. Siapa yang terus berjalan meski belum melihat garis akhir. Maka jangan minta tahu kapan kita mati. Tapi, mintalah agar Allah menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Karena kita tidak butuh tahu tanggal kematian, kita hanya butuh persiapan yang cukup untuk menghadapinya. Ketika kita menjalani hidup seperti ini, penuh kesadaran bahwa ajal bisa datang kapan saja, maka kita akan lebih berani mengatakan tidak pada dosa dan lebih ikhlas berkata ya pada panggilan Allah. Itulah hikmah Allah menyembunyikan ajal kita, bukan untuk menakut-nakuti, tapi agar kita menjadikan setiap hari sebagai ladang amal dan setiap malam sebagai pengingat akan akhir yang pasti datang. Mengisi umur dengan amal terbaik. Umur ini adalah lembaran amal. Setiap detik kita sedang menulis kisah hidup kita sendiri. Entah itu pahala atau dosa, semuanya tercatat. Maka jangan biarkan waktu terlewat tanpa makna. Setiap nafas yang keluar harus jadi ladang pahala. Banyak orang berpikir bahwa amal besar adalah sesuatu yang luar biasa. Padahal amal terbaik bisa jadi hal kecil yang dilakukan dengan ikhlas dan konsisten. Senyum yang tulus, zikir di pagi hari, atau membantu orang lain tanpa diketahui siapapun. Rasulullah bersabda bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus meski sedikit. Itu artinya, umur kita harus diisi dengan amal yang berkelanjutan. Tidak menunggu kaya untuk bersedekah, tidak menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Bayangkan jika kita wafat dalam keadaan sedang membantu orang lain atau ketika sedang sujud. Bukankah itu kemuliaan? Maka mari isi umur ini dengan hal-hal yang membuat kita bangga jika Allah memanggil di saat itu. Kita tidak tahu detik keberapa kita akan wafat, maka pastikan detik itu adalah detik yang penuh amal. Jangan sampai kita wafat dalam kondisi maksiat, dalam kondisi lalai, atau dalam amarah yang tidak diredam. Orang yang mengisi umur dengan amal tidak pernah merasa rugi. Ia tenang ketika ajal datang karena tahu bahwa waktunya telah digunakan dengan baik. Ia tidak menyesal karena setiap kesempatan telah diisi dengan amal syalih. Jadikan waktu kita di dunia sebagai ladang panen akhirat. Tanam kebaikan sebanyak mungkin. Siram hati dengan taubat, rawat jiwa dengan zikir. Maka ketika kematian datang, kita tinggal memanen buahnya. Amal terbaik bukan yang dilihat manusia, tapi yang diterima Allah. Maka jaga keikhlasan, lakukan amal baik walau tak ada yang tahu. Karena bisa jadi amal tersembunyi itu yang menjadi penyelamat kita di akhirat. Jangan hitung seberapa panjang umur kita.
tapi hitung seberapa banyak amal yang telah kita titipkan untuk akhirat, karena dunia ini akan berakhir dan hanya amal yang akan menemani kita di kubur. Mari kita perbarui niat setiap hari. Ya Allah, jadikan umurku berkah. Jangan biarkan satu detik pun sia-ia. Jadikan hari-hariku ladang amal, bukan penyesalan. Saat malaikat maut menjemput. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak saat malaikat maut datang. Tidak peduli siapa dia, raja atau rakyat, orang soleh atau ahli maksiat. Malaikat maut tidak menunggu izin, tidak memberi tenggang waktu. Saat ruh dicabut, semua penyesalan akan terasa menyesakkan. Betapa kita dulu disibukkan oleh hal-hal remeh, padahal waktu terus berkurang. Betapa kita terlalu sibuk mencintai dunia, sampai lupa bahwa kita hanya singgah sebentar. Malaikat maut tidak menunggu kita bertaubat, maka taubatlah sebelum ia datang. Malaikat maut tidak menunggu kita meminta maaf, maka minta maaflah sebelum semua kata menjadi sia-sia. Ketika ruh mulai ditarik dari tubuh, barulah manusia sadar. Tapi sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Harta tidak lagi berarti. Jabatan tidak menolong, popularitas tidak menyelamatkan. Satu-satunya yang bisa menjadi teman setia di alam kubur adalah amal, salat, puasa, sedekah, zikir, dan air mata taubat. Semua itu akan menjadi pelindung, cahaya, dan penolong. Maka jangan tunda amal karena sibuk. Jangan tunda tobat karena gengsi. Jangan tunda istighfar karena merasa belum siap. Karena ajal datang tanpa permisi. Ketika malaikat maut menjemput, ia tidak pernah salah alamat. Ia tidak tertukar waktu. Ia tidak datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Ia datang tepat pada saat yang Allah tentukan. Maka bersiaplah, bukan dengan ketakutan tapi dengan amal. Bukan dengan lari tapi dengan kembali kepada Allah. Karena hanya orang yang kembali yang akan merasa tenang. Malaikat maut adalah utusan Allah. Ia bukan pembawa kebinasaan tapi pengantar menuju negeri akhirat. Maka sambut ia dengan amal terbaik dan hati yang bersih. Mari jadikan hidup ini sebagai persiapan. Bukan karena takut mati, tapi karena rindu untuk pulang kepada Rabb yang Maha Penyayang. Bekal terbaik sebelum ajal. Bekal terbaik sebelum ajal bukan harta, bukan gelar, dan bukan pengikut, tapi iman dan amal syalih. Dua bekal ini yang akan menyelamatkan kita ketika tubuh dikembalikan ke tanah. Iman harus dijaga, bukan hanya diwarisi, karena iman bisa menipis, bisa hilang jika tidak dirawat. Maka zikir, membaca Al-Quran, dan menjaga salat adalah cara menjaga iman agar tetap menyala. Amal syalih harus dikerjakan terus-menerus. Jangan tunggu besar, jangan tunggu sempurna. Lakukan apa yang bisa, seikhlas yang mampu dan sebanyak mungkin. Jangan merasa amal kita belum cukup. Teruslah menambah, karena amal yang kecil tapi ikhlas lebih baik daripada amal besar tapi penuh ria. Bekal terbaik juga termasuk memaafkan orang lain. Jangan bawa dendam ke liang kubur. Karena hati yang bersih lebih ringan menuju akhirat. Seringlah membaca istighfar, karena kita tidak tahu dosa mana yang belum terhapus. Jangan sombong merasa amal kita cukup, karena bisa jadi satu dosa membuat kita celaka. Bekal terbaik juga termasuk doa dari orang lain. Maka berbuat baiklah kepada orang tua, anak-anak dan teman-teman, agar mereka tidak lupa mendoakan kita saat kita telah tiada. Tidak ada bekal yang lebih mahal dari air mata taubat. Maka menangislah hari ini sebelum air mata penyesalan mengalir di alam kubur. Jangan tunggu akhir hidup untuk menyiapkan bekal. Karena tidak ada yang tahu kapan hidup ini akan berakhir. Mulailah hari ini, sekarang. Berdoalah, Ya Allah, jadikan aku hamba yang siap pulang kapan saja. Penuhi tas bekalku dengan amal yang Engkau terima. Jangan biarkan aku datang kepadamu dalam keadaan tangan kosong. Menutup umur dengan husnul khatimah. Tujuan hidup kita bukan sekadar hidup panjang,
tapi menutup hidup dengan husnul khatimah, kematian yang baik, kematian dalam keadaan taat, dalam keadaan Allah ridha. Tidak ada yang lebih indah daripada wafat dalam keadaan sujud, atau wafat saat sedang membaca Al-Quran, atau wafat saat sedang membantu orang lain. Itulah husnul khatimah yang kita dambakan. Tapi husnul khatimah tidak datang tiba-tiba. Ia adalah buah dari hidup yang baik. Maka jika ingin akhir yang baik, mulailah dari hari ini. Tinggalkan dosa, jaga lisan, jaga hati, jaga ibadah. Husnul khatimah adalah kehormatan dari Allah. Tidak semua orang mendapatkannya. Karena itu kita harus memohon, Ya Allah, matikan aku dalam keadaan terbaikku. Setiap malam mintalah husnul khatimah. Karena kita tidak tahu apakah kita akan bangun lagi. Setiap pagi niatkan hidup ini untuk mendekat kepada Allah, agar jika malam datang, kita sudah dalam perjalanan pulang yang benar. Hidup adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan dunia menutup jalan akhirat kita. Sibuklah dengan amal, bukan dengan perdebatan. Sibuklah dengan taubat, bukan dengan penundaan. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, apakah kita siap? Jika belum, maka perbaikilah segera. Jangan menunggu waktu ideal, karena waktu tidak akan pernah menunggu kita. Berdoalah setiap hari, Ya Allah, jadikan kematianku sebagai awal kebahagiaanku. Jangan jadikan ia awal penyesalanku, karena hanya Allah yang mampu menutup hidup kita dengan indah. Husnul khatimah bukan akhir kisah. Ia adalah awal perjalanan menuju tempat abadi. Maka pastikan akhir hidup kita adalah awal dari kebaikan yang lebih besar. Ya Allah, kami tidak tahu umur kami, tapi kami tahu Engkau Maha Pengasih. Maka tutuplah hidup kami dengan husnul khatimah dan pertemukan kami denganmu dalam keadaan Engkau ridha. Saudaraku, hidup ini memang rahasia. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita akan diberi waktu. Tapi justru disitulah keindahan iman. Ia tumbuh dalam ketidaktahuan, namun tetap yakin pada kasih sayang Allah yang tak pernah salah memberi takdir. Kalau hari ini adalah hari terakhir, apa yang kita sesali? Apa yang belum kita ucapkan kepada orang tua? Apa yang belum kita perbaiki dari hati yang keras? Apa yang masih kita simpan dalam-dalam sebagai dosa tersembunyi? Jangan tunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu bisa jadi tidak akan pernah datang. Waktu yang paling tepat adalah sekarang, saat hati masih bisa disentuh oleh nasihat, saat ruh masih bersatu dengan jasad. Andai Allah memberitahu umur kita, belum tentu kita akan berubah. Tapi ketika Allah menyembunyikannya, Dia sedang menguji siapa yang jujur mencintainya, siapa yang istiqamah dalam ketidakpastian, siapa yang terus beramal tanpa tahu kapan ajal datang. Setiap pagi yang datang adalah bonus, setiap malam yang dilewati adalah karunia, dan setiap detik adalah kesempatan yang tidak semua orang dapatkan. Maka jangan biarkan ia berlalu tanpa arti. Akhir hidup bukan tentang bagaimana kita mati, tapi tentang bagaimana kita hidup hingga titik akhir. Apakah kita menjadi manusia yang membawa cahaya, atau hanya bayang-bayang gelap yang ditangisi setelah tiada? Dunia ini fana, tidak ada yang abadi, semua akan pergi, dan setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka mari kita pilih bagaimana kita dikenang sebagai hamba yang penuh amal atau hamba yang penuh penyesalan. Allah tidak memberitahu kapan ajal datang, tapi Dia memberi petunjuk bagaimana mempersiapkannya. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulnya, dalam nasihat orang-orang syalih, tinggal kita, apakah mau mendengar dan mengikuti? Mari tutup hari-hari kita dengan taubat. Mari isi sisa umur kita dengan amal syalih. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia yang akan kita tinggalkan, tapi kejar ridha Allah yang akan menyambut kita di akhir perjalanan. Semoga kita wafat dalam keadaan iman, husnul khatimah, dan bertemu Allah dalam senyum bukan tangisan. Karena hidup ini bukan sekadar tentang bagaimana kita memulai, tapi tentang bagaimana kita mengakhirinya. Tulis di komentar,
Ya Allah, aku tidak tahu kapan Engkau akan memanggilku, tapi jadikan aku hamba yang siap kapanpun Engkau kehendaki. Jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu saja. Bagikan kepada orang lain. Dan subscribe channel ini agar kita terus belajar bersama, memperbaiki diri dan mengisi waktu sebelum ajal menjemput. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.